Kisah perjuangan Henry Wasini dimulai ketika ia baru berusia 5 tahun. Ibunya jatuh sakit karena infeksi cacing pita yang kita sebut serangan cacing. Saat itu belum ada klinik yang tersedia sehingga ia tidak bisa mendapatkan perawatan. Ketika ibuku meninggal, aku pikir dia hanya tidur. Ayahku berkata, "Nak, ibumu telah meninggal." Tetapi aku tidak benar-benar mengerti. Apa artinya itu? Aku bertanya pada ayah, apa artinya meninggal? Akankah ibu bangun lagi? Kakakku berkata, "Henry, ibu kita telah pergi selamanya dan tidak akan bangun lagi." Ketika aku mendengar itu, aku menangis dan tidak makan selama 2 hari, teman-teman. Tetapi seiring waktu berlalu, aku mulai masuk taman kanak-kanak dari tahun 2010 hingga 2011. Saat itu kami belajar dengan menumpuk batu dan menggambar dari buku bergambar. Pada tahun 2012 aku sudah bisa membaca, jadi guruku mendorongku untuk mendaftar di sekolah dasar. Inilah awal perjalanan inspiratif Henry Wasini dari tragedi menuju kemenangan. Pada saat itu aku bingung. Saya belum menyelesaikan taman kanak-kanak, tetapi guru saya menyuruh saya untuk mendaftar di sekolah dasar. Pada tahun 2012, saya mendaftar di kelas 1. Kami menggunakan papan tulis dan kapur sebagai alat belajar kami. Kemudian saya belajar keras selama setahun penuh hingga ujian akhir. Saya berlatih membaca dan menulis setiap hari. Henry, kamu akan naik ke kelas 3 tahun depan. Nilaimu sangat bagus dan kamu membaca dan menulis dengan sangat baik. Tentu saja saya bingung, tetapi saya menjadi lebih bahagia dan mengikuti arahan guru saya. Kami hanya memiliki 3 guru, 1 asisten, 2 guru kehormatan, dan kepala sekolah kami yang merupakan pegawai negeri sipil. Saya menghabiskan 4 tahun di sekolah dasar dari tahun 2012 hingga 2015 ketika kami akhirnya mengikuti ujian kelulusan. Itu adalah perjalanan yang menantang tetapi bermanfaat yang membentuk siapa saya hari ini. Setelah lulus sekolah dasar, saya ingin melanjutkan pendidikan, tetapi merasa bingung. Orang tua saya adalah petani yang berangkat pagi dan pulang larut malam setiap hari. Tetapi sebuah suara kecil di hati saya berkata, "Henry, kamu harus melanjutkan. Perjalananmu masih panjang." Aku bertanya pada ayahku, "Ayah, aku benar-benar ingin melanjutkan studi." "Nak, itu mimpi yang indah. Tapi ingat, aku hanyalah seorang petani tanpa uang atau sumber daya." Kemudian aku menemukan platform pembelajaran yang memungkinkan pendidikan bagi semua orang. Dengan pola belajar yang dipersonalisasi, dukungan ahli, dan jadwal yang fleksibel, mimpiku menjadi kenyataan. Sekarang perjalananku berlanjut, membuktikan bahwa pendidikan seharusnya tidak pernah dibatasi oleh keadaan. Saat itu aku menatap ayahku dengan hati yang hancur dan berkata, "Ayah, aku siap menghadapi konsekuensi apapun. Jika itu keputusanmu, aku hanya meminta agar kau tidak mencemarkan nama baik keluarga atau desa kita. Ayah, aku berjanji akan fokus melakukan kebaikan sesuai dengan kebenaran Tuhan dan kemanusiaan. Ayah, jagalah kesehatanmu. Jika rencana Tuhan memanggilmu pulang, aku tidak akan kembali karena aku akan pergi jauh." Kemudian saya pergi ke Santana untuk mendaftar SMP. Memulai perjalanan saya dari tahun 2015 hingga 2017. Di tahun ketiga SMP, ayah saya dipanggil Tuhan. Saya ingin pulang tetapi tidak punya apa-apa. Saya meminta bantuan kepada setiap kakak kelas, tetapi tidak ada yang mau membantu saya. Hati saya hancur, ingin berhenti sekolah. Tetapi saya mengerti bahwa ayah saya percaya pada rencana Tuhan. Saya harus kuat dan fokus pada masa depan saya. Saya fokus pada studi saya dan lulus SMP pada tahun 2017, menghormati warisan ayah saya. Pada tahun 2017, saya masuk SMA dan melanjutkan perjalanan saya melalui tahun-tahun sulit pandemi Corona dan pada tahun 2019 saya lulus SMA, menyelesaikan perjalanan saya dari SMP ke SMA. Pada tahun 2020 saya mendaftar di STKPN, Sekolah Kristen Protestan di Jayapura, Papua. Saya lulus pada tahun 2024, tetapi perjalanan saya tidak berhenti di situ. Saya mengejar gelar master dengan tujuan mendapatkan beasiswa LPDP untuk belajar di India. Saya termasuk di antara 30 kandidat yang berhasil dari Pegun Bintang, 26 untuk program sarjana dan 4 untuk program magister. Ketika rencana ke India dibatalkan, pemerintah daerah mengarahkan kami ke Yogyakarta. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2025, saya mendaftar di Universitas Sanata Dharma tercinta kami. Setiap tantangan mengarah pada peluang baru. Teruslah mengejar impianmu. Ketika saya pertama kali memulai program magister saya benar-benar kosong pengetahuan. Lingkungan baru dan sistem pembelajaran yang berbeda membuat saya bingung selama berminggu-minggu.
Tetapi kemudian saya bertemu teman-teman seperti Iroy dan Data, profesor saya dan orang lain yang menjadi seperti keluarga. Mereka membuat saya senang mengikuti kelas. Satu mata kuliah mengubah segalanya, keterampilan bahasa Indonesia Pak Josa. Itu menjadi jembatan saya melintasi jurang tantangan, bahasa menjadi parang saya. Perlahan-lahan memotong ikatan keras yang mengikat saya, bahkan dengan tangan kosong. Perjalanan belajar saya menjadi seperti air jernih yang mengisi kolam besar, menyegarkan, transformatif, dan penuh potensi. Sekarang di semester pertama program magister saya di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Saya Henry Wazini, seorang pejuang tangguh dengan tekad yang tak tergoyahkan. Terima kasih kepada kalian dan teman-teman yang telah menonton. Tuhan memberkati kita semua. Dengan tujuan yang jelas, tidak akan pernah mudah menyerah.